saya Ajeng Kartini ingin menjelaskan materi tentang teks editorial. Perkenalkan, nama saya Damianti. Nama saya Sefiane Tantri. Nama saya Najwa Syakira. Nama saya Saida Nursiana. Saya Farisa Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks editorial. Materi yang akan dijelaskan adalah yang pertama, pengertian teks editorial, 2. Tujuan teks editorial, 3. Ciri-ciri teks editorial, 4. Aspek-aspek dalam teks editorial, 5. Struktur teks editorial, 6. Kaidah kebahasaan teks editorial, 7. Fungsi teks editorial, 8. Jenis-jenis teks editorial, 9. Langkah-langkah menyusun teks editorial, dan yang ke-10 contoh teks editorial. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teks editorial. Teks editorial adalah tulisan yang berisi kupasan masalah aktual atau yang baru saja terjadi dan masih menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Teks editorial merupakan opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi sebuah media terhadap isu aktual masyarakat. Kedua, tujuan utama. 1. Mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. 2. Memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, topik selalu hangat atau sedang berkembang dan bicarakan secara luas oleh masyarakat. Bersifat aktual dan faktual. 2. Bersifat sistematis dan logis. 3. Sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. 4. Menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Aspek-aspek yang dibahas dalam teks editorial. Yang pertama, judul. 2. Latar belakang masalah. 3. Tokoh. 4. Masalah. 5. Peristiwa yang disampaikan. 6. Opini penulis. 7. Saran dan solusi permasalahan. 8. Kesimpulan. 9. Sumber berita. 10. Anggota redaksi. Struktur teks editorial. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. 2. Argumentasi. 3. Pernyataan atau penegasan ulang pendapat atau reiteration. Pernyataan pendapat, bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. 2. Argumentasi, alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. 3. Pernyataan atau penegasan ulang pendapat atau reiteration. Bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, adverbia. Adverbia merupakan kata keterangan yang ada di dalam teks editorial. Biasanya sering muncul dalam teks editorial adalah adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif yang menggambarkan makna berhubungan dengan tingkat kerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan adverbia itu. Contohnya seperti kata-kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar waktu. 2. Konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung. Biasanya banyak ditemukan konjungsi antar kalimat, seperti bahkan, malahan, dan sesungguhnya. 3. Verba material. Verba material merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya membaca, menulis, dan memukul. 4. Verba relasional. Verba relasional merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas atau pengertian A adalah B dan milik
atau mengandung pengertian A mempunyai B. 5. Verba mental. Verba mental merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi atau melihat, merasa, afeksi atau suka, khawatir, dan kognisi atau berpikir, mengerti. Fungsi teks editorial. Yang pertama, fungsi teks editorial umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Yang kedua, memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang memengaruhi dengan lebih menyeluruh. Terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. 4. Meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Jenis teks editorial. David Derry membagi teks editorial menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama, tajuk informatif, yaitu teks editorial yang menjelaskan fakta khusus. 2. Tajuk interpretatif, yaitu teks editorial yang menjelaskan fakta penting secara tersembunyi. 3. Tajuk argumentatif, yaitu teks editorial yang biasanya berisi masalah publik yang menghendaki analisis logis sebab akibat. 4. Tajuk ajakan aksi, yaitu teks editorial yang mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. 5. Tajuk persuasif, yaitu teks editorial yang meyakinkan khalayak dengan sugesti. 6. Tajuk menghibur, yaitu teks editorial yang berisi masalah dan sifatnya menghibur, menyindir, berisikan humor, atau mengangkat tema kehidupan manusia. Langkah-langkah menyusun teks editorial. 5 langkah sederhana penyusunan teks editorial adalah: 1. Kemukakan pengalaman pribadi dalam bentuk pernyataan menjadi sebuah tesis. 2. Memberikan penjelasan dari sudut pandang yang berbeda dengan isu yang dikemukakan. 3. Kemukakan contoh-contoh yang akan mendukung sudut pandangnya. 4. Berikan alasan terhadap opini yang dikemukakan. Dan yang kelima, paragraf terakhir hendaknya diakhiri dengan penegasan ulang akan tesis yang dikemukakan di awal. Akhiri pula dengan catatan yang positif. Kriteria penulis teks editorial. Yang pertama, mengenal baik visi dan misi media. 2. Memiliki kedalaman analisis. 3. Berpengetahuan dan berwawasan luas. 4. Memiliki banyak referensi. 5. Berkepala dingin dan tidak emosional. 6. Telah lama menjadi wartawan sehingga mampu menjaga etika jurnalistik dan kepenulisan. Penyuntingan. Yang pertama, proses penyuntingan naskah meliputi pengecekan kelengkapan naskah, ragam naskah, daftar isi, bagian-bagian bab, ilustrasi atau tabel atau gambar, catatan kaki, informasi mengenai penulis, dan membaca naskah secara keseluruhan. 2. Proses penyuntingan. Dalam proses penyuntingan yang perlu diperhatikan dengan cermat dan seksama oleh penyuntingan adalah masalah ejaan, tata bahasa, kebenaran fakta, legalitas, konsistensi, gaya penulis, konvensi penyuntingan naskah, dan gaya selingkung. 3. Pasca penyuntingan naskah. Dalam proses ini, setiap editor harus memeriksa kembali kelengkapan naskah, nama penulis, sesuai daftar isi, dan isi naskah, tabel atau ilustrasi atau gambar, prakata atau kata pengantar, sistematika tiap bab, catatan kaki, daftar pustaka, daftar kata atau istilah, lampiran,
indeks, biografi singkat, sinopsis, nomor halaman, sampai naskah siap. Hal yang harus diperhatikan ketika menyunting teks editorial. Yang pertama, keterbacaan. 2. Konsistensi. 3. Kebahasaan atau tata bahasa. 4. Gaya bahasa. 5. Ketelitian data atau fakta. 6. Legalitas. 7. Kelengkapan naskah. Contoh teks editorial. Upaya peningkatan untuk pendidikan. A. Pernyataan pendapat atau tesis. Pendidikan merupakan kebutuhan setiap manusia untuk mencapai ilmu pengetahuan dan merupakan kemajuan suatu negara. Pendidikan yang berkualitas sangat penting ditingkatkan agar bisa sejajar dengan negara maju. Namun nyatanya di Indonesia belum begitu bagus dibandingkan dengan negara maju lainnya. Sebagai lembaga pendidikan harus menciptakan dan mencetak lulusan yang baik serta berkualitas. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi menghadapi perubahan dan tantangan yang makin sulit. Untuk menciptakan peningkatan kualitas pendidikan, diperlukan upaya yang benar-benar serius, sehingga akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang akan dihadapi. B. Argumentasi. Untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, lembaga pendidikan harus mendukung setiap murid menjadi lebih berkualitas dan mampu bersaing dengan negara lain. Hal ini demi kemajuan iptek, globalisasi, dan menciptakan tenaga ahli. Namun, di era ini sudah lebih mudah dengan adanya teknologi yang makin canggih seperti internet untuk mencari materi belajar, sehingga guru bukanlah satu-satunya sosok utama dalam menuntut ilmu atau mencari informasi. Saat ini, peran guru sudah bergeser dengan menjadi dinamisator, motivator, dan fasilitator. C. Penegasan ulang pendapat. Peran guru tetap menjadi yang sangat penting dan tak tergantikan dalam hal mendidik setiap murid. Oleh sebab itu, perlu ditingkatkan kembali peran guru agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.